Minat Indonesia terhadap jet tempur J-10 buatan Cina kembali diberitakan media internasional. Meski Indonesia telah memesan 42 unit Rafale dari Prancis dan tercatat sebagai mitra pengembang jet tempur masa depan TFE-kan milik Turki. Pertanyaan yang muncul, apa alasan Indonesia masih mempertimbangkan opsi pembelian tambahan? Sejumlah laporan media asing menilai bahwa langkah tersebut bukan sekedar penambahan alutsista tetapi bagian dari kalkulasi geopolitik dan strategi diversifikasi pemasok. Indonesia dinilai berupaya menjaga fleksibilitas dalam hubungan pertahanan dan tidak menggantungkan diri pada satu blok atau produsen. Dari sisi teknis, J-10 disebut menawarkan kemampuan modern dengan biaya akuisisi yang relatif lebih rendah. Platform ini dilengkapi radar AESA, kemampuan serangan jarak jauh, dan paket senjata yang dianggap terjangkau dibandingkan jet buatan barat. Dengan kebutuhan TNI Angkatan Udara untuk mempercepat modernisasi armada, opsi pembelian jet dengan ketersediaan cepat menjadi salah satu pertimbangan. Media luar negeri juga menyoroti bahwa Indonesia tengah membangun struktur kekuatan udara multilapis. Rafale akan menjadi tulang punggung armada tempur dan kan ditargetkan sebagai aset strategis jangka panjang, sementara J-10 dapat berfungsi sebagai penguat kapasitas dalam waktu lebih singkat. Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait kelanjutan minat tersebut, analis menilai bahwa keinginan Indonesia mengamati J-10 menunjukkan adanya upaya menjaga ruang manuver diplomatik, sekaligus memastikan ketersediaan pesawat tempur modern yang memadai di tengah dinamika kawasan yang terus berubah. Jika rencana ini benar-benar berlanjut, Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan komposisi armada udara paling beragam di kawasan Asia Tenggara, menggabungkan teknologi Prancis, Turki, dan Cina dalam satu sistem pertahanan. Meski belum ada keputusan final dari pemerintah mengenai kelanjutan minat terhadap J-10, para pengamat menilai bahwa langkah Indonesia mengamati berbagai opsi jet tempur mencerminkan pendekatan pertahanan yang semakin pragmatis. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika keamanan Indo-Pasifik bergerak cepat, memaksa negara-negara di kawasan untuk mempercepat modernisasi militer sekaligus menjaga ruang diplomasi tetap terbuka. Bagi Indonesia, kombinasi Rafale dan kemungkinan J-10 menunjukkan strategi yang tidak hanya bertujuan memperkuat daya gentar tetapi juga memastikan adanya keberlanjutan logistik, keberagaman mitra strategis, serta ketahanan diplomatik. Beragamnya sumber teknologi memungkinkan Indonesia mengoptimalkan negosiasi, memperluas kerjasama industri pertahanan, dan menghindari ketergantungan yang dapat melemahkan kedaulatan pengambilan keputusan. Media asing itu juga menyoroti bahwa keputusan apapun yang diambil Indonesia akan berdampak luas, baik bagi hubungan pertahanan regional, persepsi kekuatan udara di Asia Tenggara, maupun dinamika industri pertahanan internasional. Jika Indonesia akhirnya memutuskan tetap melanjutkan penjajakan terhadap J-10, langkah tersebut akan semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak hanya dalam diplomasi politik tetapi juga dalam pemilihan alutsista strategis. Pada akhirnya, modernisasi TNI Angkatan Udara adalah proses jangka panjang yang membutuhkan perhitungan matang antara kemampuan, kebutuhan, serta kalkulasi geopolitik. Apakah Indonesia akan menambah J-10 ke dalam portofolio jet tempurnya masih harus menunggu waktu. Namun satu hal yang jelas, Indonesia tengah menata ulang postur udaranya untuk memastikan tetap relevan, tangguh, dan mampu merespon tantangan keamanan di kawasan yang semakin kompleks.